Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat dengan Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang asik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda yang lusuh diapit oleh keduanya. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Qisoslah pemuda yang telah membunuh ayah kami sebagai hukuman atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk, sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin." "Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," kata Umar. Kemudian pemuda lusuh itu pun memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan transaksi agar ku selesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, ku ikatkan untaku pada sebuah pohon kurma. Lalu ku tinggalkan unta tersebut. Begitu aku kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun milik laki-laki tua itu. Sungguh aku sangat marah. Segera aku cabut pedangku dan kubunuh laki-laki tua tersebut. Ternyata dia adalah ayah dari kedua pemuda ini." Pemuda yang ayahnya terbunuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya. Kami bisa mendatangkan saksi untuk hal itu. Tegakkanlah hukuman Allah atasnya," timpal pemuda yang lain. Umar pun tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda saleh lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilap kemarahan sesaat," kata Umar. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan diat atau tebusan atas kematian ayah kalian." "Maaf, Amirul Mukminin," sergap kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar pun semakin bingung. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh
yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah qisas atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Mana bisa begitu?" kata kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, wahai Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" kata pemuda lusuh tersebut kepada Sayyidina Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman," kata pemuda tersebut. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata, "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, wahai Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh tersebut. Dan pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah si pemuda akan kembali? Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling utama. Matahari hampir tenggelam. Hari pun mulai berakhir. Orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh tersebut. Umar berjalan mundar-mandir, menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya pengkisosan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak karena menyaksikan orang
hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok lelaki berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit lagi. "Itu dia!" teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimpah peluk dan napas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Demi Allah," ujar Umar, menenanginya dan memberinya minum. "Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin, tak ada lagi kesatria menepati janji," kata si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar pun berkaca-kaca sambil menahan haru, lalu bertanya, "Lalu engkau, wahai Salman, mengapa mau-maunya engkau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Salman pun menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslim tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Para hadirin yang menyaksikan hal tersebut mulai banyak yang menahan tangis haru karena kejadian itu. Allahu Akbar! Tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak, "Saksikanlah wahai kaum muslimin bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu." Semua orang pun tersentak kaget. "Kalian, apa maksudnya ini? Mengapa kalian?" Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana, agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak para hadirin. Pecahlah tangis kebahagiaan, haru dan sukacita oleh semua